Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab Sayyidul Imam Al-'Allama Jamaluddin Muhammad bin Husain bin Ibrahim Al-Aslafi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an wa rabi'an ma'ana wa sadana bi asrarihi wa anawara bi anwari wa afrada 'alaina min barakatihi wa nafa'atihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa 'ulumi sa'iri 'ibadihi shalihin fi darain amin ya rabbal alamin. Wa min kitabil ilmi lan saking kitab kang mertelaaken ilmu wa tsalits utawi kang kaping 3 ayat tauhid tsalits. Ayat tauhid tegese utawi tauhid tsalits kang kaping 3 wa utawi tauhid tsalits iku al-lugabu isi. Jadi tauhid itu ibarat mutiara yang indah yang dilapisi oleh 2 kulit. Kulit yang pertama ialah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kulit yang kedua mengimani apa yang diucapkan. Nah, kita masuk pada isi al-lubab, tauhid yang ketiga. Apa itu? Iku ayyawan yang peminari soko wong al-umura ing kira-kira perkara kullaha sekabeh umur minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala. Ketika kita sudah melihat bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Kalau sudah bisa seperti itu, maka tidak ada yang tidak indah, tidak ada yang tidak enak, tidak ada yang tidak manis. Idza ma ra'aita Allah fil kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati mulah. Ketika kau melihat Allah yang mengerjakan semuanya, maka kau melihat semua yang terjadi itu manis indah. Sama seperti ketika kita menyukai seseorang. Maka itulah lubab tauhid. Ru'yatan kelawan ningali taktokan megot apa ru'yah. Iltifatahu inda dinolehe wong dan dinoleh adil wasa'i saking biro-biro pelantaraan. Jadi melihat yang memutuskan kita dari berpaling kepada pelantara. Wa ayya'budu min ibadah sapa ing Allah ibadah dan ibadah yufridukan mijenaken sapa wong ing Allah biha lawan ibadah. Kalau yang butuh mengkora ibadah sapa wong ghairu ilmiyani Allah. Wa yakhruju lan tu an hadza tauhid saking tauhid atau ittiba'ul hawa manut hawa nafsu. Maka ibadah yang didorong oleh hawa nafsu itu belum masuk dalam tauhid yang murni. Karena berarti kita menganggap dan mengikuti hawa nafsu. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka sebetulnya yang kita sembah itu adalah hawa nafsu. Maka sebetulnya pulang malam Senin atau pulang malam Selasa itu mesti kita timbang. Billah au bil hawa. Wa yakhruju lan tu'an hadha tauhid sadi tauhid ittiba'ul hawa manut hawa nafsu. Fa kullu muttabi'in maqul isam sarun wa kamanut hawa ing hawa nafsu muttabi' iku faqalit ta'ala maka teman-teman dadakan sarun muttabi' hawa ing hawa nafsu muttabi' didadekaken ma'budahu ingkang disembah muttabi'. Dan sebetulnya tidak ada yang menyembah matahari, tidak ada yang menyembah arwah, tidak ada yang menyembah patung, itu tidak ada. Kalau kita mau tahqiqkan
kalau mau kita dalami sebetulnya yang disembah mereka itu adalah hawa nafsunya. Karena menurut pandangan nafsu mereka, patung inilah Tuhan. Jadi patung itu hanya perwujudan daripada hawa nafsu. Jelas ya? Qala Nabi sallallahu ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maknanya afara'aita mongko anata ningali sapa sira man wong ittakhadha kang dedekan sapa man ilahahu ing sesembahan man hawa ing hawa nafsu man. Wa qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul ilahi utawi luwih disengit-sengitane sesembahan. Ubidatan disembah satu ilahi ardi ing dalam bumi, indallahi ing dalam rasane Allah wa ya Abdul ilahi wal hawa nafsu. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Tuhan yang disembah di atas bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah hawa nafsu. Sebagai saingan terberat Allah. Kalau bisa dikatakan saingan terberat Allah di atas bumi ini adalah hawa nafsu. Wa'al tahqiqi lagi ngatase kan tahqiq. Wa'al tahqiq lagi ngatase kan tahqiq. Ya, di tahqiq itu apa? Pembuktian. Man utawi sabda ka amalan nang soroban. Arafa mengawuru soroban ana abidas sanami ing satune wong kang nyembah berhala. Iku la isa orana sopan di sana. Orang yang Yahudi menyembah sopan di sana as-sanam berhala. Inna Yahudi ayat menyembah sopan di sana hawa ing hawa nafsune abdu sana. Lah kok bisa dikatakan menyembah hawa nafsu? Iya, karena nafsunya condong pada agama peninggalan kakek moyang mereka. Inna surati nafsunya ada di sana, iku marilah tentang condong, bila dini ada di balik agama ini piro-piro bapak moyang ada di sana. Faya tabi mengkomani sebagai di sana dari kalmar yang ingin mengkol kecondongan. Wahai nafsu dari kecondongannya nafsu ilal maklufi maring perkorokan diaringi kan disenengi iku adul ma'ani salah satunya piro-piro makna Allah yu'abbarukan ditembungakan anhasan ma'ani opo bil hawa kelawan tembung hawa nafsu. Wa yakhruju dan menutup hadal tauhid saking tauhid opo at-tasahhud atau tasahhud singar tasahhud bukhok opo at-tasahhud itu jadi nyewot marah alal khalqi ngatas makhluk. Apa atas itu dari bendung alal khalqi ngatas makhluk. Wal iltifatu lan dari noleh ilahi maring al-khalq. Jadi orang yang masih memiliki kebencian kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk Allah di luar manusia, maka orang ini belum memiliki tauhid yang murni. Orang ini belum mencapai esensi tauhid, belum mendapatkan isi tauhid. Tauhidnya baru sampai pada kulit. Tapi kalau kita melihat orang melakukan itu kepada kita, itu karena kuasa dan kehendak Allah. Selesai. Fa'inna man wasatune wong yang akan ningali sapa al-kullah ing sekabian minallah ta'ala sering Allah ta'ala kaifa alika tasqatu bendu sapa man ala ghairihi kana sejane Allah. Ana wong seneng yo ujian. Ana wong sakit yo ujian. Tujuane Gusti Allah loro-loro pengen meningkatkan kita, ingin mendewasakan kita. Aduh. Jadi kita didewasakan oleh Allah itu bukan sekedar dinabobokan. Orang mau dipupuk baik. Tapi Allah juga punya cara mendewasakan kita dengan dijewer, dikupik, diselentik, ditampek. Aduh. Dan itu kebaikan.
Fala kana mau yang teman-teman anak hadal tauhid di tauhid an ibarat tembung an hadal maqam misalnya dilakon. Wa huwa di hadal maqam itu maqam siddiqina maqam yang biro-biro kang banget temen negatif. Fanzur mau peninggalan sudah bila dan mari pokok. Hubila dipindah sepuluh. Wabi ayat isyirin dan kelawan dikulit uni'at diterima akan sepuluh min busakil kisah. Wakai falan haliknya pakita khadun dari akan semua ihadan ini murtasoman ini panreksa, pelindung fitaman duhi tinggal merdi-merdi pujian wattafahulilan bangga-banggaan bima kelawan perkara ismu kang ketinarane mereka mahmud dipuji tapi ma'al inflasi ing dalam serta bangkrut ahli makna satu makna Allah yastahi bukan haki Allah dikam yastahi bukan haki walladhi alhamdulillah pujian al-hakiki yang akan berusaha. Jadi artinya apa? Kalau kita belum sampai pada tauhid yang murni ini, kalau kita belum menyentuh pada isi tauhid, maka jangan ingin dipuji, jangan dulu bangga, karena itu hanya kulit tanpa isi. Wadali kauli mengkono ittakhadhu hadzal muqtasaman. Iku keikhlasan man kaya bangkrut di wong. Yusbihu kang esuk-esuk kang sokoman bukrotan ing dalem esuk. Wa yatawajjahu lan dari madhep sokoman ila kiblat marang kiblat. Wa yaqulu ucap sokoman wajah wajhi kalimat wajah wajhi. Wajah ngadepaken sokoman wajhi wajhi sudah dari marang fator kang kita akan sokoman samawati bil langit wal ardi ibu. Jadi orang yang tauhidnya hanya sampai pada kulit, belum menyentuh isi, itu sama bangkrutnya seperti orang yang pagi-pagi buta, dia terbangun, ambil air wudhu, menghadap kiblat, kemudian dia membuat pernyataan di hadapan Allah wajah wajib, tapi pikirannya hatinya di bendo, kosong, pernyataan kok, pepesan kok, kosong. Bahkan dikatakan di sini, itu adalah kebohongan pertama yang kau buat di hadapan Allah. Wallahu utawi yaqul wajah wajib wal kadibin kawitane kebohongan. Yufatihu kan buka sapa wong Allah, sapa man Allah taala bihi kelawan kadib kullu yawmin dalam sabu-sabunya. Illa yakun lam qarana wajib qalbi wajah iman orang yang mutawajihan dari mana ila Allah paling Allah Taala adalah khusus yang khusus. Karena seandainya Allah menghendaki wajah di situ adalah wajah zahir, maka tentu wajah itu tidak dihadapkan ke Ka'bah. Boleh menghadap kemana saja. Ya, karena fa'aina matuwallu fatamma wajhullah. Paham tidak? Fa'inna maqasmi Allah itu arada. Lamun meresahkan suatu Allah berwajib dan wajah-wajah zahir wajah zahir, fama wajah mongko orang ngadepaken sapa Allah wajah ing wajah Allah illa ila Ka'bah kecuali maring Ka'bah. Wa masarafa orang yang doakan sapa Allah ing wajah illa misalnya jadi kecuali saking sekali pira-pira arah. Wal Ka'bah itu Ka'bah Malaysia. Orang yang Ka'bah orang jihatan Arab. Orang yang ujian alillah berbeda faktor akan menciptakan soal dia sama yang berlangit bakal berlalu hatta yang sehingga anak soal mutawajjih wongkang dari madem ilaiha maring Ka'bah alaikum mutawajjihan wongkang dari madem ilaiha maring Allah Ta'ala mahalur sapa Allah an ta'udda saking nyetom batesi hu ing Allah wal jihad pira-pira arah wal aqdar dan pira-pira penjajahan. Wa kalau dalam mengarahkan sapa Allah bikin wajah-wajah qalbi wajah hati wa wajhul qalbi wal matlub bukan dari supri al muta'abbad bukan dipergi ibadah apa bihi kelawan al fakih fa mapahali itu jujur sapa wong fi qalbi dalam hati wong akhir man fakih fa mapahali itu jujur sapa man fi qalbihi fi qaulihi dalam ucapan iman
Sedangkan wakal dua hari peti hati ini manik mutarat itu mider ini gede fi awqalihi dalam pira-pira kebutuhan iman wa hajati lan pira-pira hajat iman ad-dunya wa yati kamu sedunya wa mutasarrifun lan kang tumindak fi talabil hiyal ing dalam lupri pira-pira rekadaya fi jam'il amwal dalam ngumpulaken pira-pira bangga wal jar dan pangkat wastighfaril asbabi lan amrih ngakehaken pira-pira sabab wa mutawajjihun dan bahkan wa mutawajjihun lan dadi madhep bil kulliyati kelawan total ilaiha maring autarihi wa hajatihi ad-dunyawiyah. Kalau yang dia maksud dengan hati, kalau yang dia maksud dengan wajah itu adalah wajah hati, dan memang ini yang dimaksud. Bagaimana dia bisa dikatakan jujur ketika mengatakan wajah wajib, padahal hatinya itu kemana-mana sibuk memikirkan urusan dunia total. Lantas kapan wajah hatinya itu menghadap kepada pencipta langit dan bumi? Faman kama dalam kapan wajah ngakibatkan soko man wajah ing wajah ati man wajah ing wajahe qalbi lillahi maring fator kami akan soko lagi as-samawati wal ardi wal ardi. Wa hadhil kalimatu ini kalimat hiya hadhil kalimatu khobar informasi an hakikati tauhid saking sejati tauhid. Jadi kalimat wajah wajib atau doa tawajjuh itu sebetulnya informasi tentang esensi tauhid. Fal wahidu maqti wong kan bertauhid wa al wahid balad wa la yara kang ora ningali sapa lagi illa wahid kecuali ing Allah Maha Tunggal. Guru saya seringkali membuat perumpamaan melihat Allah dalam semua yang kita lihat itu seperti kita melihat angka 1 dalam semua angka. Angka itu sebetulnya cuma 1, tidak ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena 2 itu hakikatnya adalah 1 dan 1, 3 itu 1, 1, 1, 4 itu 1, 1, 1, 1, hanya Allah. Sebagian lagi menggambarkan seperti nuqtoh, titik dalam tulisan, titik dalam lukisan. Betapapun rumitnya tulisan, betapapun rumitnya lukisan, maka semua itu sebetulnya adalah titik yang disusun. Ya, titik jadi driji, titik jadi gas. Amin. Lah mestinya kita memandang semuanya seperti itu. Walau wajib lan orang ngadepaken sapa wahid wajah wahid illa lillahi kecuali maring al-wahid wa huwa utawi la yuwajjihu wajhahu illa ilaihi iku imtithal qawlihi nurut dawuh Allah Ta'ala rupane qulillah Allah selesai. Allah wabas kata orang Mesir. Kalau ucap sapa sira Allah ing Allah. Sumadar mongko kene ninggalake sapa sira ing wong akeh fi khawdihim ing dalam jegur gunung wong akeh yang ngabuna hari pada dolaran sira akeh. Walai salan kawan apa murad kang bicarakan dikatakan apa murad kang dikatakan bihi kelawan wajah wajib orang itu al-qaul ucapan bil lisan kelawan lisan. Fa inna lisan Allah yang bersedia lisan ikut turjumanut penerjemah. Jadi lisan itu apa? Jubirnya hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Ya setuju benar apa lisan. Marokan dalam sejarah amalan. Wa yang bulan doro apa lisan tukhra ing dalam ambalan kan yang sama seperti penerjemah. Ya kan? Penerjemah. Kadang yang diterjemahkan itu tepat, kadang ngawur. No, sepader sing ngrokakne masalah kiai ku ya. Wa inna mawqi'un nadrillah ayat sene utawi gon tumibane ningalane Allah huwa ya mawqi'un nadrillah iku al-mutarjimu kan
iku al-mutarjamu kang diterjemah apa anhu saking al wa huwa mutarjam anhu iku al-qalb wa huwa utawi qalb iku ma'dinut tauhid tambahe tauhid wa mab'u lan sumbre tauhid wa min kitabil haji lan saking kitab kang nerangaken haji. Nah ini sudah terakhir ini diterusaken kan iki maning harus pikiran istimewa, masya Allah. Ya, coba jangan ada dusta antara aku dan kalian. Awak madhep ning majelis ngaji tapi atiye kalingane kolot ning rumah seperti itu. Bayanul a'mali utawi iki iku nerangake biro-biro amal al-batinati kang batin. Wajib ikhlas padahal ya sing orang balik ya seperti biasa. Mulai malam 22 itu Abang punya wazifah ngaji kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karangan Taqiyuddin Al-Husani. Bayanul A'mali ayat tersebut itu bayanul A'mali. Ya dianjurkan ngaji masa berat. Bagaimana para streaming masa berat. Anas awalnya baik. Ababil hadir. Starter lagi. Firasatnya sana. Mengenai artian kita tuh firasati. Ayat terkesir tadi itu banyak amal terakhir tidak amal al-batin yang batin. Wajib ikhlas dan wajah ikhlas ketulusan niat dalam niat. Waktu yang dibalik dan tidak jalane ngalap tupatulaga ngalap pelajaran bil masyariki kelawan piro-piro masyhad nggon kinaksenan asyarifah kang mulia. Wong haji itu kan dia akan mendatangi masyahid syarifah. Apa sih petilasan yang mulia? Paham ya? Ada Ka'bah, ada Mas'a, ada Hajar Aswad, ada Sofa, ada Marwah, ada Jamroh, ada macam-macam. Itu semua masyahid syarifah. Waidatul iftikari lan cara mikir fiha ing dalam masyahid syarifah. Sebab lamun beli mikir, belum pernah diceritain batur berbagi. Ya anak tangga itu udah biaya dari bisa haji itu tertahukan. Wah makan haji balik seminggu bulan dari berangkat. Paling bener sih tidak. No, ya bener. Oh yang mau kata haji itu yang apa itu kan di mulut tekan kamu muter-muter melayu-layu turah-turu gerak-gerak gutak-gutuk muter-muter bawah di Ka'bah melayu-layu sa'i antara Safa Marwah turah-turu nginep ning Mina Musdalifah gerak-gerak wukuf ning Arafah gerak-gerak gutak-gutuk apa ning jamroh. Maka penting kita ketika akan haji itu jangan hanya sibuk dengan manasik fisik sebetulnya. Saya mengusulkan pada teman-teman yang punya KBIH itu jangan hanya sibuk manasik fisik. Gampang urusan manasik fisik mah. Tekan kali intil. Wong wis ana mutawif kok. Kali tawaf itu tawaf, sa'i menu sa'i selesai. Tidak ada yang sulit. Urusan macam dia apa? Orang dari syarat rukun. Tapi bagaimana ketika mereka menjalankan semua itu dengan hati yang mantap dan yakin? Kenapa? Karena mengerti filosofinya. Mereka mampu i'tibar, mampu tafakkur. Jelas. Wawadon menikah haji, bagaimana dia mendapatkan ibroh perjuangan seorang haji ketika ditinggal oleh suaminya hanya berdua dengan bayi yang masih merah. Perjuangannya demi sang anak yang kehausan lari ke sana kemari. Ini kan luar biasa. Bagaimana ketika kita umrah mengambil mikot dari Jitrona. Jitrona itu nama sahabat perempuan tukang sapu.
sampai diabadikan menjadi apa? Menjadi tempat miqat. Luar biasa. Tapi aku mesti beli ngurusi teman-teman. Yang penting ya siram itu karya itu. No. Watadaku dia ngalap pengeling-eling li asrori gambaran piro-piro rahasia masyahid wa ma'ani dalam piro-piro makna masyahid min awal haji awal saking kalau dari haji ila akhir kemarin akhir haji. Terus sebetulnya isyarat betapa pentingnya kita merenungi makna-makna simbolik, kita merenungkan rahasia-rahasia yang tersirat itu ada dalam nas-nas Al-Quran. Tapi ya, Pak pengurusnya kapan anak wong tamattu haji, anak wong melanggar muharramatul ihram selain jima, ya sing diurus mau sekedar damnya saja. Ini duitnya itu wedus, wedusnya ada semenit, selesai. Pada Al-Quran mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya Allah berbiasa bersilakan awal haji sendiri kawinan haji. Iqbal faham. Ani bersama Rasul fahal haji memahami haji dengan diri saking agama. Sumpah syautu membawa kira-kira berontok ilahi pada haji ya Allah. Coba pada mulai dari sekarang tanamkan cita-cita dalam hati ya Allah, aku merindukan Ka'bah. Ya Allah, aku merindukan perjumpaan dengan Rasulullah. Ya Allah, perkenankan aku, mudahkan jalanku agar aku bisa menjalankan dua kewajibanku di dua tanah haram Makkah dan Madinah. Mulai dari sekarang. Ada dari pikirannya cepet. Sembolan kita kembali di pasar apa? Ya, sila. Idza nadarta ila najih fi ayyi shay'in min asy-syu'ub fa'lam annahu kana bil ams tiflan saghiran yabki. Ketika engkau melihat ada seseorang yang sukses dalam bidang apapun, ada orang yang bisa melakukan apapun, dan hari ini kau belum bisa melakukannya, maka ketahuilah kemarin dia sama denganku, anak kecil yang ketika menginginkan apapun senjatanya adalah dengan menangis. Kalau kemarin aku dan dia sama, kenapa sekarang dia bisa aku tidak? Itu yang mesti ditanamkan dalam jiwa. Paham? Summa syautu memukir berontok ilahi maring haji. Suwise berontok kepengen rindu paling tekad semua. Sumbal azim memukir tekad keluar alaihi nafsi haji. Setelah tekad, maka upaya usaha, salah satu bentuk usahanya apa yang bisa menghalangi itu hilang, disingkirkan. Semakot kalau ada lagi mau kira-kira pegot piro-piro ketergantungan almani nanti akan menyegah menjadi haji. Sumasyirah usau balik ihram mau kira-kira tuku pakaian loro ihram. Nah, pakaian atas dan pakaian bawah. Pakaian atas disebut dengan rida, pakaian bawah disebut dengan izar. Sumasyirah usai mau kira-kira urusan sumasyirah udah berarti mau kira-kira nyewa kendaraan. Arwah kita berjalan. Sumal khuluji mau kira-kira metu, sumasyirah mau kira-kira rumahku fil bali dalam alas canggungan. Sekiranya ini apa-apa. Sumal ihram mau kira-kira ihram, dan kita saking mikot oleh ihram kita lihat iklan pasal tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah.
sekalipun hari raya Idul Adha. Tetap karena syiarul hujjaj al-biyah. Kecuali kita sini kene. Nah, sini kene saya jadi takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah. Bahkan dulu banyak ini bisa takbiran bakal Israel lebih dia takbiran. Allah. Summa ihram minal miqat bitalbiyah, summa dukhul Makkah mongko kari mandi Mekah. Summa istitmalul maf'ali mongko kari amri nyempurnakan pira-pira penggawean. Kama kaya keterangan bahwa kang mesti menapa makni ya. Wa fi kulli wahidin min sahabat-sahabat siji min hari umuri wa fi kulli wahidin lan iku tetep ing dalam sahabat-sahabat siji min hari umuri kang saya pira-pira perkara kang kira-kira tingerengan kedel mutaja kiri maring wong kang ngalap pengeling-eling wa ibratun lan pelajaran tupak tuladan lil muqtabiri kedue wong kang ngalap pelajaran wa tambihun lan pengelingan kedel murid maring wong kang ngarepaken as-shadiq kang pemenan kang jujur wa ta'rifun lan nuruhaken wa isyarat lil fatini maring wong kang cerdas. Fal narmis maka becik isyarat sama kita. Ramzul itu sama dengan isyarat simbolik. Ila mafatnya dia mari piro-piro kuncine hadir umur. Hatta idan fataha sehingga dalam kali-kali dan dikabuka apa bangga lawan hadir umur wa urifat lan dikira pas bangga piro sebab hadir umur in kasyafa mongko dadi kasingkat dari terbuka itu hajin mari sahabat-sahabat melakukan haji Allah warzuqna hajja baitil haram wa ziyarah qaum nabi alaihi salatu wassalam ma'al ahli bi kifayatil muqnati wasal bila masyaqqatin wala ta'ab min aswariha saking pira-pira rahasiane hadir umur apa sing dari kesingkat apa nak perkara yang tadi karena terapi hikmah apa sofa ukal bihi berdingin atine kul dihaj wa taharatu batini hilang sucine batini kul dihaj wa ghazal ilmihi lan akeh derese ilmu kul dihaj itu ghazarah dari kata ghazarah itu lahir kata ghazir. Ghazir itu maknanya yang melimpah. Dulu yang disebut secara eksplisit oleh Kanjeng Nabi sebagai ghazir itu dua orang. Lanang karo wadon, sing lanang Syaf'an, sing wadon Siti Aisyah. Innaki la ghazirah. Ana menurut pahami fa'lam, maka ngerti satu surah ana ing sunni kelakon iku la usulan. Orang itu Mekah iku maujud ila Allah Ta'ala maring Allah Ta'ala illa bi tanazzuhi kecuali kelawan dan bersih. Bersih an syahwat saking pira-pira syahwat wal kafilan mekat itu menahan. Anil ladati ngeter wal kafilan ngeter anil ladati saking pira-pira keenakan. Wong haji. Masya Allah, kau tidak ajar balik ya. Apa tuh mas kana? Mas kana sih kan nggak boleh kali kita. Wanita tisol yang dari ringkas alat darurat ingat kasih tidak darurat. Fiha ing dalam al-ladat. Wat tajarrud bilang jadi jungkung ilallah jadi hanya menghanyakan. Watajal bilang dari jungkung ilallah kemarin Allah Subhanahu wa taala. Fi jamil harakat dalam sekabehane pira-pira gerakan wasakarat bilang bermenang. Wa li ajli hadzal qawla alaihi infarada dan deweki sapa rubbanu pira-pira rahib pira-pira pendeta fil bilal dalam pira-pira agama asal fakir muslimin anil khalqi saking makhluk wan hasu lan pada wan hasu lan pada milih saburban ila kimanil jibali marang pira-pira puncake pira-pira gunung wa athar lan pada menangaken saburban atau husyain dan gelisah dan resah anil khalqi saking makhluk. Untuk apa? Para rahib tempo dulu mereka memilih kehidupan yang berbeda dengan kebanyakan orang. Mereka memilih tinggal di puncak gunung.
Mereka justru merasa resah ketika bersama orang lain. Karena apa? Mereka ingin menemukan kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li talabil unsi krana nufri aring nyaman billahi lan Allah azza wa jalla fataraku peninggalan sopur badillahi krana Allah azza wa jalla ninggalan Allah dadi biro-biro keenakan al-hadir takkan hadir. Maksudnya apa? Meninggalkan kenikmatan yang di depan mata demi kebahagiaan yang dijanjikan nanti. Wa alzamu lan tetepaken saburuban anfusahum biro-biro ruban ditetepaken al-mujahadah ing biro-biro mujahadah asyaq katakan berat. Mujahadah itu apa? Peperangan, perjuangan. Mujahadah itu perlawanan kepada nafsu. Berat, asyaq katakan berat, tomaan krono kepengen fil akhirat dalam akhirat. No. Apa yang mereka lakukan ini tidak salah, justru menuai pujian dan apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an dikatakan dzalika bi anna minhum qissisina wa rubana wa annahum la yastakbirun. Awalnya paling aku kalau udah awalnya penulisan paling gampang. La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Makanya Quran itu membeda nilainya. Bakasila laku mendek, jalan mendek, numpak motor, numpak mobil masih bisa taruh ngeding-ngeding, masih bisa taruh terus. Itu bilangnya orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika utai mengkono wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Iku bi anna minhum kelawan sebab setuhune iku setengah saking nasara kisisina ana piro-piro kisis. Apa kisis? Ya semacam apa ya? Bapaknya pendeta itu. Pendeta, ada rahib, ada paus ya. Paus. Ada papa mau dicoba. Pastur. Kisisnya anak piro-piro pastur, warubana dan piro-piro wahid pendeta. Warna bulan sedunia nasoro, itulah istabiruna orang pada sombong sopo nasoro. Jadi komunitas yang bisa hidup berdampingan mesra dengan orang yang beriman adalah kaum Kristian, orang-orang Nasrani. Yahudi orang bisa, orang bakal bisa. Falaman dawasa mengkoni dalam semangsani dari minyak dari hilang apa dalika mengkono roh ganiyah kehidupan kerahiban apa dalika mengkono roh ganiyah wa akbar lan madhab sopal khalq makhluk ala tiba syahwat ing kasemanut biro syahwat wa hajaru lan ninggalaken sapa khalq akajaru ing dadi jungku lan ibadah dari marang ibadah Allah Ta'ala wa fakarulan pada tendok sapa khalq an hasanin ibadatillah ba'atha mengutus sapa Allah Ta'ala ngutus Muhammad dan tinggal di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kanjeng Nabi diutus? Untuk kembali menyemangati kesemangatan yang sudah mengendur, yang sudah mulai lenyap ini. Lihat yang dari akhirati krono mulipaken dalam akhirat wal jadi di sunnah dan mursalin lan nganyar-nganyaraken memperbaharui bahasa kurbani mereform sunnah atau laku lampai para rasul fi suluki hati dalam nambah thoriqil
fil akhirah. Ngandula. Salah satu paling ngandula. Fasa'ala mengatakan hu ing Kanjeng Rasul sapa ahlul ilal ahline pira-pira agama atau amir rohbaniyah saking kerahiban wasiyahati lan lelana, ngerti lelana bahasa Sundane ngembara, pengembara wasiyahati lan mengembara lan lelana berkelana fi dirihi ing dalam agama dalam agama Kanjeng Rasul. Jadi ditanya kan Nabi, bagaimana pandanganmu tentang kerahiban? Bagaimana pandanganmu tentang perlembaran? Apakah di dalam agamamu kerahiban ini masih ada? Anjuran mengembara itu masih ada, sebagaimana yang ada di umat sebelum kamu. Nabi menjawab, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Jadi kita sudah penggantinya kerahiban. Kita tidak harus hidup seperti Nabi. Lena orang kaya Nabi. Lena kan dikawin. Subhanallah. Dikawin. Kudu siap dikawin. Dimangan daging-dagingan. Sebenarnya berbeda. Ngembara berarti meninggalkan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta. Bahkan makan bekal kiri okedan beli kausan. Bahkan Nabi kemudian mengatakan bahwa Allah sudah mengganti kerahiban dan pengembaraan di dalam agama yang aku bawa, diganti Allah dengan yang lebih baik. Apa itu? Haji. Abdal. Kalau mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abdal gantikan ini kepada Allah Azza wa Jalla al jihad wa takbir wa takbir ala kulli syarafin ing atase saben-saben panggonan kang dhuwur. Naik turun. Yani ngersakaken sapa Kanjeng Rasul al-hajj haji. Karena haji itu perjuangan tubuh, perjuangan jiwa, perjuangan raga, perjuangan materi, perjuangan meninggalkan keluarga, terus perjuangan segala rupa. Dan takbir di setiap melewati tempat-tempat ketinggian. Jadi kapan najat Allahu Akbar. Riwayat lain menyebutkan rohbaniyatu ummati al-jihad fi sabilillah. Kerahiban umatku adalah jihad di jalan Allah. Wasuila minna Rasulullah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau pengembaraan bagaimana? Nabi juga pernah ditanya soal pengembaraan ini. Maka Nabi menjawab, pengembara umatku adalah mereka yang puasa dari beli wudu, ziarah, wali sama, melaku, betul-betul apa. Wasuila minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anissa yakina saking biro-biro pengembara. Faqala mengandika sopan Rasul hul kuti as-salihun itu as-salimun dan biro-biro kang puasa. Jadi lebih pengembaraannya itu di masa Kanjeng Nabi, setelah masa Kanjeng Nabi pengembaraan kerahiban itu lebih kepada apa? Kepada pengembaraan spiritual, bukan fisik. Fa'an amal para nikmat. Nah itu ketika kita tahu sejarahnya seperti ini, wong haji kan alhamdulillah. Insyaallah kalau masih zaman pemerintah. Fa'an amal para nikmat sepuluh Allah Azza wa Jalla hadir umat ingat si umat. Biar jangan meminta dari kamu sepuluh haji rohbaniyah ing kerahiban. Lalu kedua hadir umat. Wa syarafan muliakan sepuluh al-baitani baitullah al-atiq kan kuno. Kenapa disebut Atiq kuno? Karena Baitullah adalah bangunan pertama yang ada di atas bumi. Ada yang mengatakan yang membangun Adam, ada di salah. Bahkan ada yang mengatakan bukan. Tapi jauh sebelum Adam yang membangun adalah para malaikat. Tapi yang pasti
siapapun yang pertama kali membangun Ka'bah, maka Ka'bah adalah bangunan pertama yang pernah ada di atas bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakun wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Jadi Bakkah, lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu nama lain Makkah. Wa syarrafa al-baitul atiq bil idhafati. Dimuliakan oleh Allah bil idhafati lawan diidhafakan, disendakan ila masliman zat dari Allah. Maka satu-satunya bait yang disandarkan langsung pada zat Allah ya hanya Ka'bah. Baitullah. Anak melihat masjid sejenis Ka'bah disebut Baitullah. Paling lengkap Baitur Rahman, Baitur Rahim. Karena sing bangunin Wakaji Abdul Rahman atau Wakaji Abdul Rahim. Saran dunia bagus tuh. Wanasobar ngadegaken sama Allah. Hu ing baik maksud dan ing tujuan lil ibadati kang ibadah. Wa ja'ala ngadegaken sama Allah ma'i perkara hawalani kang tering dalam kiwe kemenibe haraman ing sengkeran. Sengkeran itu apa ya? Pelindung. Libaitihi maring bete Allah tafsiman kalau mengadukan di amrihi maring perkara libet. Wa ja'ala ngadegaken sama Allah arafatin ing padang Arafat yang ada di kaki bukit Rahmah, Jabal Rahmah. Ada bukit di mana dalam sejarah konon disitulah awal pertemuan antara kakek Adam dengan nenek Hawa setelah terpisah selama 100 tahun. Jadi Adam Hawa masih nol, sing lanang masih ganteng, sing wadon masih ayu. Diujunakan Qulna itu minha jami'an. Kenapa itu? Padahal 2 orang. Karena konon Ibu Hawa saat itu keadaannya sedang mengandung 2 putra pertamanya, 2 anak pertama. Karena Ibu Hawa itu mengandung sebanyak 21 anak. Alhamdulillah. Ini wedok tenanan lho rek. 21 kali melahirkan sebanyak 21 kali. Jadi mengandung 21 kali, melahirkan 21 kali. Anaknya berapa? Anaknya 41. Karena setiap kali mengandung itu kembar sebanyak 20 kali. Baru kemudian yang terakhir itu tidak kembar, yaitu Nabi Syif alaihissalam. Dan lah keadaan ketika disuruh turun itu sedang hamil, makanya ibu menggunakan wawu berjamaah. Ada lagi bahkan yang mengatakan tapi ini kill ya, itu bukan sedang mengandung, malah sudah melahirkan. Tapi ini lemah pendapat lemah. Yang pertama sedang mengandung, maka punah itu. Dan diturunkan itu tidak bareng. Nabi Adam diturunkan di Wadi Sarodib, lembah Sarodib yang ada di kaki bukit Himalaya, India. Mau India pokoknya orang gede-gede dulu berkot. Apa paling polisi wah di dalam serbuin bumi sekato. Lah Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Walidalik sunniyat Jeddah. Jeddah itu sama dengan Jadah. Jadah artinya nenek. Karena disitulah pertama kali nenek moyang manusia. Pengen ketemu Imam Nurul Doma barbar Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, nggih kula salah ya Allah. Kula zalim ning awak dhewe kula ya Allah. Dadi kula membutuhi siji pangapura karo rahmate panjenengan. Lamun sampai kula ora oli pangapura rahmat panjenengan, kula rugi ya Allah. Kula rugi ya Allah.
pangapura Gusti Allah. Suwise di pangapura dirahmati Gusti Allah. Lah rahmati Gusti Allah konon diujunaken ning Jabal Rahmah. Tapi itu setelah 100 tahun. Oh, jadi setelah rahmat itu diturunkan di Jabal Rahmah itu seperti ada magnet yang menarik dua manusia ini untuk menuju bukit itu. Tadi kayak kerjaan kali-kali Nabi Adam di Arafat laku mana, tak pengen mana, ibu Hawa ya, dan dipertemukanlah mereka berdua di situ. Pertama kali di kaki bukit ada kantor. Lah, no Rabi Yusuf, weh, kang laki pula. Oh, nah, maka gunung yang mempertemukan mereka berdua itu disebut Jabal Rahmah. Bukit pertama kali mereka saling melihat disebut Arafah. Pelatarannya, kaki bukitnya disebut Arafah. Dari kata Arafah, baru setelah terpisah 100 tahun. Dingin nalikane mudun pada gegulah. Pada gegulah pengen ketemu. Barang 100 tahun ketemu. Ternyata apa? Rindu yang selama ini terobati dalam waktu yang sekejap. Orang Toli karena 100 tahun bertemu Toli, kayak pantai anyar banget. Setelah bertemu itu kemudian mereka berdua fokusnya ke Allah. Nah, kalau kayak pantai anyar, ya coba bayangkan coba 100 tahun ada wis kaya apa hal wis kaya apa. Masih untung Nabi Adam ngomong si juga kawasin dengan dia. Allah. Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan Arafah kalwaidan kayak medan lapangan. Ala finali haramihi ing atase pelataran tanah haram Allah. Fina itu pelataran. Maka fana bisa. Wa akadal maqaman sallallahu hormatal maudhi'i ing kemuliaan panggonan bitahrimi shaydihi kelawan diharamake hewan buruan maudhi. Jadi kita ketika di tanah haram di sana itu haram berburu binatang darat. Bukan cuma binatang darat, bahkan kita haram mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Tambah ngambung misalnya suka dicabut, kena denda. Itu saking mulianya. Bahkan anak manduk kita ada dibusa kena denda, bayar denda. Saking mulia. Wasajari lagi kita maulid. Wa wadu'ala naroh sallallahu ing baik atau maulid ala misali hadratil mulki ing atase perumpamaan ngersani piro-piro raja yang sidukan kerja bu imaudik setelah zual piro-piro wong kang ziarah minggu lifatin saking saben-saben arah amil tentang aduh wa minggu liopin saking saben-saben tempat sahih tentang aduh oleh ziarahi syu'uzan jama'i as'af hale piro-piro kang gabul-gabul gubron jama'i akbar tur piro-piro kan blepot lebu. Ya. No, yang akan sampoan blori, sabunan blori apa? Yang berwarna, ya. Beli daun-daun itu Surya kudu hati-hati. Dan itu kita harus punya dugaan kuat bahwa dengan menyisir itu tidak akan membuat rambut rontok. Kalau kita punya sangkaan bisa merontokkan rambut, tidak boleh. Apa sering tanda? Loh, makanya problem besar membakar haji kapan haji kemarin siap negara terus damur blepot lebu mutawadhi'ina hari bila kata anda tasor dirabbil baiti maring pengiran ibn wa mustaqimina
lan pira-pira kang tenang sakinah lahu maring rabbil bait khudu'an hale pira-pira kang dhewe-dhewe dijalani maring kaagungane rabbil bait wastikana lan ngasor nirisati maring keluhurane rabbil bait maring tirofi dalam sertane ngakoni bitanasuhi kelawan maha suci rabbul bait maha suci an al-yahya saking nyento mengku hu ing rabbul bait apa baitul rumah au yang tarifa atawa ngepung hu ing rabbul bait apa baladun daerah liyakuna supaya ada. Jadi sekalipun bait itu Ka'bah itu disebut Baitullah, tapi jangan pernah menganggap bahwa itu rumah Allah, itu rumahnya Allah. Karena Allah tidak dibatasi oleh rumah, tidak diliput oleh tempat. Liyakuna supaya anak apa dari kamu mengkono i'tiraf. Awit dulu liyakuna supaya anak apa dari kamu mengkono syurufan guburan ila akhirih anik qabla ibarat firid tihim ing dalem dadi budake suar wa ubudiyatihim lan sifat kaulane suar wa kamalan sempurna fi anihim ing dalam tunduke suar wa in waqiyadihim tegese tunduke suar walidalika lan krono are mengkono abla firid tihim wa ubudiyatihim wa dhafa nugasaken sapa Allah alih mengatas sesuatu fiha ing dalam ubudiyah amalan ing pira-pira atau fiha ing dalam ziarah amalan ing pira-pira amal latak nasukan ora nyaman lah maring amal kepada fusu pira-pira amal wala tahtabi lan ora oli petunjuk ila ma'ani hamarin pira-pira maknane amal opal kulu pira-pira akal contohnya karamil jimari kaya balang pira-pira jamroh dibalang bil ahjari kelawan pira-pira waktu warta dilan mider-mider baina sofa yang dalam antara bukit sofa wal marwah dan bukit marwah ala sabilit takroni ing atase dalan bolang baleni wa bimis dihadil amal yang pada ini tidak beramal yang harus bertilaku kamal lebih sempurna bidak wal mubudiyah ilan maula titik ini. Masya Allah, agar kehambaan kita itu lebih tampak dan lebih sempurna, maka di dalam menziarahi Ka'bah, dalam menjalankan haji itu Allah menugaskan kita amalan-amalan yang kalau mau dikatakan jujur, hati kita, akal kita tidak nyaman. Akal kita tidak nyaman. Bagaimana nyaman coba? Muter-muter di Ka'bah. Ka'bah apa sih tumpukan waktu? Diawali dari apa? Diawali dari mencium hajar aswad. Hajar aswad ini waktu itu bentuknya kayak cowek ditempelkan pojok Ka'bah diambil. Kayak ukuran pegawai. Ya benar. Sahabat Umar akale mentan. Kini apa-apa ada waktu diambung ini. Akalnya itu tidak nyaman, resah, mentan. Tapi hati suatu mbak aja mentan. Wong kanjeng Nabi ngambung di sini harus apa? Sila harus apa? Kanjeng Nabi baik kan? Ngambung. Jadi seperti iya ya. Jadi itu iman. Kok imanku kudu ngintil apa jare kanjeng Nabi. Ya wis lah. Yo kanjeng Nabi ngambung ya kita ngambung. Tapi sedurunge ngambung waktu diomongin iki di salat Umar. Waktu itu dijawab. Malah disumpahi di salat Umar. Ya hajar, wallahi inni la'alamu annaka hajar kasairil hajar. La tadur wa la tanfa. Hebat demi Allah. Saya yakin dan tahu betul kamu itu bagus seperti Nabi yang lain. Gak bisa memberi bahaya, gak bisa memberi manfaat. Walau la akhiru ayat Rasulullah yuqabbil maqabbatu. Kalau saya tidak melihat dengan kedua mata saya sendiri, taunya hanya kata orang. Bahwa Rasulullah mencium kamu, saya tidak sudi mencium kamu. Sebetulnya. Jadi kalau saya tidak melihat dengan kedua mata kepala saya sendiri Rasulullah mencium kamu, saya tidak sudi mencium kamu. Kalau saya hanya ngertinya kata orang, saya tidak sudi. Oh, sih benar. Maksudnya pasti konon. Tidak masuk akal. Akal kita tidak nyaman, resah. Ya tapi kalau cerdas mikir.
Apa sepatu nyambung, mikir kan, maka resahin. Tapi sebab belum tahu, sebenarnya belum bukan. Perangkat alhamdulillah. So, sa'i antara Safa Marwah sampai 7 kali. Apa? Melaku. Engkau bakal tertarik lampu hijau, kan lampu hijau. Tahu lampu hijau. Bakal tertarik lampu hijau. Wong lanang setengah berlari. Wah, dia setengah berlari. Kau bakal lampu hijau wes, melaku maning biasa santai. Lampu hijau mana? Ketika kowa di 3 putaran pertama itu selendangnya, lidahnya itu satu sisinya ditaruh di bawah ketiak, yang sisi satunya lagi di atas pundak. Itu kita jalan roman melakukan itu. Kok bakal 4 putaran berikutnya sudah jalan biasa. Kok di Arafah datang menang. Di Jamrah sumur ditutup. Apa? Apa? Sumur ditutup. Kayak mau berapa pegawaian ya? Ya beli je, Pak Kiai itu kan butuh setan. Jangan sampai begitu kapan nggak sih setan? Sila bodoh kau di batu nabrak tembok mencelat nih baptis depan setan sama. Setan. Ngomong haram. Tapi disinilah ketika akal kita nggak nyambung. Ayo kita diuji sampai di mana kepatuhanmu sebagai hamba kepada Allah. Paham tidak? Nah di sini ketika kita patuh sekalipun itu tidak masuk akal, maka ini ablag fil ubud, hamba yang betul-betul hamba. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna zakata maksud zakat itu irfaqun, melasi, nulungi. Wa wajib wajib zakat itu mafhum dibahas. Walil aqli dan kemudian akal ilahi zakat ilahi zakat mainun ke condong. Wasau tipasi kasrul pecah di syahwat dimana syahwat al diakan di syahwat iwaran syaitani ala syaitan. Adu billahi ya musli Allah azza wa jalla. Wa tafarrudulan dari cukup dalam ibadah dimana kilo-kilo ibadah bil kafi kelawan neker nahan adi syahwat ini saking kilo-kilo perkorokan nunggunakan. Warukuti ruku sujud fislaki dalam sholat ikut tawadukun anda asal lillahi mana Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah biar kali dalam bila-bila pekerjaan dia kamu tiap kali itu hari aku tawadukin bila-bila tingkai tawaduk walaupun muslim itu dia bila-bila hati unsur utawi aring bita'afidillah iklankan maka Allah ta'ala bindari kaklawan mengkarban akal. Jadi ini menjelaskan bahwa zakat, puasa, kemudian apa lagi sholat itu pekerjaan-pekerjaan yang mesti dilakukan semuanya itu akan logis. Semuanya logis. Fa'amma taraddudu sa'i maka perkuta ini dermi-deri sa'i warahil jimarilan barang biro-biro jamroh wa amkalu hadir af'ani dan biro-biro padanya iki biro-biro pekerjaan itu fala ardo maka orang dan bagian itu tetap dinafsi kebenafsu fiha indalam hadhil af'al wala unsa lan orang alim ikut tetap ditab'i kebewatek fiha dalam hadhil af'al wala tidak alat orang anak oli petunjuk orang anak tompo hidayah tompo pituduh ikut tetap akli kedua akal ila makan hamarin piro-piro maknane hadhil af'al fala yakun maka orang anak orang itu fikir kedami ingin maju alih hari atas hadhil af'al atau ba'ithun pendorong illal amro kecuali perintah al-mujarradakan niki wa qasdal intitalilan nerjanut lil amri mari perintah min haitsu innahu saking sisi setune amr iku amrun perintah wajib ditibai kang wajib dinut faqat mongko. Ya Allah, ya. Jadi motivasinya berhari-hari meninggalkan keluarga, malah tidak sedikit yang juga meninggalkan anak istri, meninggalkan bisnisnya, biaya mahal, waiting listnya, daftar tunggunya panjang. Kalau bukan semata-mata karena mematuhi perintah Allah.
Dikatakan belum? Ya kan? Wafi dan itu terping dalam haji. Azlul akli utawi nyopot akal. Tasarrufahu itu pindahkan akal. Maksudnya apa? Akal itu seakan-akan seperti tidak berfungsi. Wasarfun nafsi lan nggo nafsu wa taqilan wa ta'an mahalikum si saking panggonan alinge tobat. Fa inna kullama maka seperti jadi artinya begini kesimpulannya. Tuntunan agama yang cocok dengan akal maka mengerjakannya ringan. Ini yang mesti kalian catat. Tuntunan agama yang sesuai dengan apa? Akal itu ringan dikerjakan. Apalagi cocok dengan ilmu pengetahuan misalnya. Wah ini sesuai dengan ilmu pengetahuan, maka melakukannya itu ringan. Iya kan? Apalagi tuntunan agama yang cocok dengan hawa nafsu. Memangnya ada tuntunan agama yang cocok dengan hawa nafsu? Wonten kok tahu. Apa? Nikah. Maka Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan idza wafaqal haqqu hawa. Ini beliau menukil dari perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Idza wafaqal haqqu hawa fa huwa az-zubdu bin naisan. Fa huwa az-zubdu bin naisan. Ketika tuntunan agama yang benar itu cocok dengan hawa nafsu, maka ibarat makanan itu adalah mentega yang dicampur dengan korma terlezat. Apa artinya? Laddatun ala laddat. Paham kan? Enaknya kita bilang-bilang. Oh, ya enaknya kita bilang. Makanya makan lakau wong sing ora pengen kawin. Malah sing wis kawin ora kapok. Loh, itu. Jadi apa? Az-zubdu bin naisan. Tapi coba ada tuntunan agama. Kalau akal dicocok, kalau nafsu apa mana pegel-pegeli awak iya. No. Nah disinilah akal kita diuji. Jelas. Kalau patuh sekalipun gak masuk akal, kalau tunduk sekalipun capek, maka di sini kita terlihat sebagai hamba yang totalitas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inna kullama muslis kabeh perkara adrokakan ngobrol akal maka maka lima. Iku malah condong apa kuat tidak dimana main lambat kelawan dede condong. Fayakunu maqana apa dari kalmailu mengkor-kor condong ariku mu'inan nurumi lil amri maring perintah. Wa ba'itsan lan kang dorong ma'ahu ing dalam sertane amr ala fi'li ing atase nglakoni falayakadu mongko ora parek-parek apa kelakuan ora parek-parek iku ya haru pertela bihi kelawan amr apa kamalul rizki apa kamalul rizki sempurnane kaula sempurnane kaula wal inqiyadi lan tunduk walidalika lan krana arep mengkono-mengkono kullu ma adrokal aklu makna ila akhirih. Qala Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haji dalam haji ala khusus ing atas khusus kanjeng Nabi ngendikan labbaika bi hajjatin haqqo itu hanya ada dalam haji. Ta'abbudan wa riqqa itu ada dalam haji. Ada ta'abbudan wa riqqa. Jadi kita melakukan semua ini betul-betul ingin memperlihatkan totalitas kehambaan. Labbaika nyumbadani ing panjenengan bihajjatin kelawan haji. Labbaika nyumbadani sakwise nyumbadani ing panjenengan bihajjatin kelawan haji haqqan kelawan hak ta'abbudan krono mumamula warikon lan buda walam yakulan orang yang didosorkan Nabi dari kaki mengkoran ta'abbudan warikon fi sholatin ing dalam sholat wa ghairiha lan orang liyane sholat faidah tawad maka dalam kalikan nantra berhikmah Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah nantra birabutah najatil khalqin naliri selamati makhluk mengikat keselamatan makhluk bi ayyukam
kawina kelawan yen to nganakaken sapa Allah bi ayu kawina kelawan yen to nganakaken sapa Allah amal ing pira-pira amali al-khalq ala khilafi hawa tibaihim ing atase nulayani kekarepane pira-pira wateke al-khalq wa yakuna lan ta'ana apa zima buat kendaline amal aniku jadi syar'i ing tangan syarat ing kendali syarat faya taradaduna mongko miter-miter sapa al-khalq fi amalihim ing dalam pira-pira amal khalq oleh miter-miter alasan ing tiadi ing atase dalan patuh. Makanya kalau kalian tak tujuh alasanil Buddha, alasanil Buddha sana itu jalan. Alasanil Buddha ing atase dalam alasanil ing tiadi ing atase dalan tunduk wala muqtadal isti'badi lan ing atase patrapane diperbudak. Karena membawa doa perkara yuhdada kan di alam pituduh apa ilama anihi maring pira-pira maknane mak aniku ablaghot anwa'i ta'abbudati luwih banget pira-pira maceme pira-pira mumaula fi tasbiyatin nufusin dalam bersiakan pira-pira nafsu wasar fiharan yang doakan nufus di doakan an tibai saking patrapane pira-pira watak wal akhlak dan akhlak di doakan ila qadar istirqati maring patrapane diperbudak wa idza tafaqqanta lan dalam kalian jadi cerdas sapa sira di hadap maring iki penjelasan fahim tak mongko paham sapa sira ana ta'ajjuban nufusi ing setuhune dadi herane dadi gumune pira-pira ati min hadil afali saking iki pira-pira penggawean al ajibati kang gunaken iku masdar utawi sumber ta'ajjub iku al-dhulu klaren an asrar ta'abbudi saking pira-pira rahasiane pira-pira mumaula wa hadal qadru iki uran iku kafin nyukupi fi tafahumi aslil haji ing dalam merdi paham pokoke haji amma syauku anak putih bronto iku fa innama yub'atsu mongko yang pestine didorong apa syauq ba'dal fahmi ing dalam sawise paham wa tahqiq lan nyataaken di annal baita kelas satu debet iku baitullah. Jadi munculnya kerinduan itu setelah kita memahami yang kita tuju itu baitnya siapa. Wa anna lan setuhune baitullah iku budi adiselehaken apa baitullah ala misale hadratil muluki ngatase perumpamaane ngersane pira-pira raja fa qasidu mangko wong kang kejebet iku qasidu wong kang ngejak Allah maring Allah azza wa jalla wa zakirun wong kang ziarah lagu maring Allah. Maka orang yang datang ke sana, orang yang datang menuju ke sana adalah orang yang datang dan menuju Allah. Orang yang ziarah ke sana adalah orang yang menziarahi Allah. Maka dikatakan orang haji adalah kamu Allah. Wa anna man lam sudhi wong qasodakan ngejasa man albetan ing dunya ing dalam dunya iku jadilun patut bi Allah tabi'an kelawan ento ora kasia-sia apa ziarahe man sira ing dunya ka pertama ning wong masa ora dibekani masa ora dijaburi apa maneh yen mertangwe ning Gusti Allah. Bukan cuma dimuliakan dihormati, insya Allah disano. Bismillahirrahmanirrahim. Fayurzaku mongkor den rezekeni fayurzaku mongkor den rezekeni sapa man maksud ziarati ing maksud ziarah fi mi'adihi ing dalam balikin man fi mi'adihi dalam balikin man al-madruni kang diterbakan lagu maring man wa utai maksud ziarah iku an-nazuru ningali ila wajhillahi maring zati Allah karim kang mulia fi dalil qarari ing dalam panggonan kang tetep yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah min haitsu indal aina saking sisi setuhune mripat al-qasirata kang cendek al-faniyata kang rusak fi dari dunia ing dalam rumah dunia iku lan tahaya ora siap apa al-ain li qabuli nurin nazari maring terima cahaya ningali ila wajhillahi maring zati Allah azza wa jalla. Jadi di sana kita tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena mata kita ini lemah, mata kita ini terbatas. Bahkan tapi itu adalah kesempatan itu menjadi indikator bahwa mata yang menatap
Ka'bah secara langsung, ini indikator akan bisa menatap Allah kelak di surga, langsung menatap zat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahli nadri ila wajhikal karim. Allah. Wala tutiqulan orakulat, wala tutiqulan orakulat kepala ainul qasirah, ihtimalahu innangum nurin nazar ila wajhillah. Wala tasta'idu lan ora siap apa ainul qasirah lil ittihadi maring sibakan bihi kelawan nurin nazar ila wajhillah. Kenapa? Likusuriha krono cendeke ain al-qasirah. Fa innaha maqsudun al-ain al-qasirah iku in umidat lamun diparingi apa ainul qasirah fid dari ing dalam desa al-akhirat ikan akhir bil baqa kelawan langgeng wa nasihat lan dibersihaken apa ainul qasirah an asbabit taghyir saking pira-pira sebabe berubah wal fana ila rusak. Jadi artinya apa? Sifat-sifat kehadisannya itu dihilangkan baru siap. Baru siap. Itulah kenapa kanjeng Nabi menjelang Isra Mi'raj itu dioperasi dulu, dibedah dulu, ya kan? Itu dalam rangka untuk apa? Untuk menguatkan mata fisik bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Ista'addat mongko dari siap apa ain al-qasirah lin nazari maring ningali wal insori tegese ningali. Walakinnaha tetapi al-ainul qasirah itu taksiduna jawab al-ainul qasirah al-baita ibad wa nazara ningali ilahi maring bar litastahiqa supaya hati apa al-ainul qasirah liqa rabbil baiti ing ketemu pangeran bait di hukm wahdi kelawan hukum janji al-karim kang mulia. Masyaallah, luar biasa. Jadi mata yang diberi kesempatan menatap Ka'bah secara langsung itu adalah pertanda mata yang berhak untuk berjumpa dan melihat Allah secara langsung kelak nanti di surga. Wasyauq utawi bronto ila liqa'illahi maring ketemu Allah azza wa jalla iku yasuku giring apa syauq hu ing man ila asbabil liqa'i maring kira sebab ketemu la mahalata hal mesti wong kapan rindu pengen ketemu pasti dia akan mencari jalan bagaimana bisa berjumpa. Kalau tadi kapan kepengen haji ya awal sekian kudu ada utawi iki iku makna muhibbah terserane setune wong kang demen iku musyakun wong kang bronto ila kulima maring sakabehane perkara maring sakabehane perkara lalu kang iku kedue mat ila mahbubihi maring kang didemeni ma idhofatun utawi sumende. Artinya orang yang cinta dia bukan hanya merindukan yang dicinta, tapi dia juga merindukan segala hal yang ada kaitannya dengan yang dia cinta. Paham? Wal baitu tayyib itu mudhafun disediakan ila Allah maring Allah azza wa jalla. Maka sekalipun Ka'bah itu bukan Allah, tapi kata Ka'bah itu disandarkan kepada Allah dan kita cinta Allah, maka kita pun mencintai Ka'bah karena Ka'bah disandarkan pada Allah. Jelas. Fama ahwa yashtaqa ilaih. Fama maqadru gawa utawi sendiri. Ini kan sebulan membaca sampai sahur kan? Sampai subuh gak fokus. Sampai di sahur. Busung. Cius. Urusan ngaji, saya itu kalau sudah ngaji itu, saya hanya menemukan kelegaan hati itu saat ngaji. Saya lagi mikir apapun, lagi pusing apapun, tapi kalau sudah di hadapan kita ngaji, dan di hadapan saya ada yang ngaji itu sudah paling tidak saat ngaji itu hilang. Saat ngaji itu. Pegel dirasa, kerempong dirasa, tapi itu bawa sekolah gak nanggung.
Fama mongko juga waktu sujud bahro matutaken apa man. Matutaken apa man ayastaqo ingin to brontok sapa man ilahi maring bet bimujarrati hadhil idhofati kelawan ligi iki idhofah. Fadlan hale apa mani hale lebih-lebih anit tolabi saking anai perintah liana supaya berkoleh sokoman man perkara mu'idakan dijanjiakan otoman alih nangkesiman bayan mak minatawa binyatane ganjaran al-jaziri kang aku. Jadi artinya faman hal ayashtaku itu akan melihat Ka'bah itu disandarkan kepada Allah itu sudah cukup membuat orang yang konon mengaku mencintai Allah untuk merindukan Ka'bah. Paham ya? Sudah sangat patut dan sudah menjadi sebuah hal yang semestinya merindukan Ka'bah. Ketika Ka'bah itu disandarkan kepada Allah, sekalipun tidak ada perintah. Paham ya maksudnya? Misalnya Gusti Allah hanya nyebut Baitullah, beli nonton miniat ibadah ini gimana? Gusti Allah hanya memproklamirkan bahwa Ka'bah itu sebagai Baitul. Ini sudah cukup untuk membuat kita rindu datang ke sana. Apalagi sudah dinyatakan sebagai Baitullah, ada perintah, paham kan? Dan perintahnya unik pula. Satu-satunya pun Islam yang perintahnya diawali lillah dan diakhiri dengan lillah hanya haji. Yang lain apa? Haji itu perintahnya mana? Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah di depan. Ayat lain wa atimul hajja wal umrata lillah. Masyaallah. Istimewa. Wa amara asmana penutawi sejamu. Iku faya'lam mongko becik ngerti sapa man annahu ing setune man bi azmi kelawan sejamu iman iku wasidin wong kang nejat ila mufaraqatil ahli maring ninggalaken keluarga. Misai keluarga wal watani lan tempat kelahiran wa muhajarat syahwat lan ninggalaken biro-biro syahwat wal ladzati lan biro-biro keenakan mutawajjihun tur iku wong kang mati ila ziyarati baitillah maring ziarah baitullah azza wa jalla fa ya'ti mongko becik kang gunaken sarwa fi nafsihi ing dalam kaki iman qadrul baiti ing kedudukan baitullah. Kenapa? Karena kedudukan Allah di qadrul baiti karena kedudukan pangeran baitullah. Wal ya'lamu bisirati sarwan anna musliman itu azza dan jamu sarwan ala amrin kata seperkara fi engkang luhur apa sya'nuhu tingkai amr khatirin kang agung apa amruhu perkara amr wa anna man setuhune sapaniko iku kala benuk sarwan aziman ing perkara kang agung khatar fi azimi khatar mongko siap resiko sokoman khotoro mongko siap resiko sokoman bi'adhibihi kelawan agunge azim wal yaj'alan becik. Jadi setelah kita tahu bahwa apa yang kita tuju itu sesuatu yang luar biasa, maka tentu kita mesti menyiapkan mental untuk siap dengan segala resiko. Lalu yang kita tuju sesuatu yang tidak biasa, kan? Waliyah dan becik dari kata seruman asnahu ings sejauh iman kadiman khalisan ingkang pun diwajilahi karena dati Allah Ta'ala ba'idan halikan ado ansyawati beria saking piro-piro campuran kontaminasi wasum'ati dan sum'ah. Ria itu pengen dibilang, sum'ah itu pengen biru. Jadi kakak Nabi bawa mangan korbannya kan wallahu a'lam. Waliyah tahatot, tapi yang pasti dua-duanya tidak. Waliyah tahatot dan becik dari nyata soteman. Anda ing setune kelakuan itu lain baru orang diterima menkos diri saking sejaliman wa amali bilan amaliman opo illal khalisu kecuali kang murni
kang tulus liwajillah karena dzati Allah taala wa anna min afhasil fawahishi lan setuhune iku setengah saking luwih jember-jember pira-pira perkara kang jember ayat sida anak yen peneja sapa man baital maliki ing umay raja wa harama bulan sengkerane malik sedangkan wal maksud kang disebut bulan malik. Buruk sekali, bahkan paling buruk. Ada orang mendatangi tempat presiden tapi tujuannya pembantunya presiden, masya Allah, belakang. Ada wong tekani pondok, no iya tujuannya dulu kiai tapi khodami kiai. Ada wong tekani Baitullah, tujuannya dulu Gusti Allah, tujuannya kontrak pengen bilang wong tuh ikut cari bilang semua belakang. Fali sahih maka becik lurusaken beneraken fali sahih maka becik beneraken sapa man nafsi dalam sertane akiman al azma ing sejaku ing tekad wa tashihu utawi beneraken azam iku bil ikhlas kelawan ikhlas wa ikhlas utai ikhlas azam iku bijtina bidul lima kelawan ngaduwe sekabeh perkara fihi kang itu tetep ing dalam mariya muti pamer wa sum'atun lan pengen dirungu wal yahdar lan becik wedi sapa man ayas tabilan ing nyetok amri ganti sapa man alladzi ing perkara dua kang utawi alladzi iku adna luwi asor billadzi kelawan perkara dua kang utawi alladzi iku khairun bi bagus. Artinya apa? Jangan pernah mengganti yang lebih baik dengan yang lebih rendah. Jangan pernah mengganti emas murni 24 karat dengan emas palsu. Wa amma qat'ul ala'iq fa ma'nahu raddul madhalim wa taubah al-khalisah lillahi subhanahu wa ta'ala. Naqif guna wallahu a'lam bishawab.